Selamat datang di channel saya. Di video kali ini saya akan bahas tentang saham Pak Prajogo Pangestu lagi. Nah, kemarin kita sudah lihat ya, pada tanggal 21 Desember tahun 2023 penghentian sementara perdagangan saham PT Chandra Asri Petrochemical Tbk atau saham TPIA. Nah, ternyata kemarin tuh di stop teman-teman untuk saham TPIA ini. Kenapa? Ya karena mengalami kenaikan terus dia. Nah, mungkin dia naiknya dari sini ya, dari tanggal 15 dia belum ada koleksi, dia naik terus. Itulah kenapa dia kena suspend. Kemarin saham cuan kena suspend. Nah, kalau kita lihat sih untuk cuan, nah di tanggal 18 Desember sampai sekarang belum dibuka kembali. Nggak tahu sampai kapan dia. Kemungkinan menurut saya sih 1 bulan atau bisa saja seperti 6 bulan seperti DCI kemarin. Tapi kita nggak ada tahu ya, kali aja seminggu. Kalau seminggu lewat artinya 1 bulan, 1 bulan lewat artinya 6 bulan atau 3 bulan. Itu aja teman-teman. Mari kita lihat nanti untuk saham cuan ini. Nah, ternyata gantian saham Pak Prajogo Pangestu TPIA ternyata kemarin kena suspend, tidak ada pergerakan. Mungkin dia naik terus dia teman-teman. Nah, dia naik terus, tahunya kena suspend. Nah, padahal dia sudah mencetak ATH terus ya untuk saham TPIA ini. Padahal kemarin itu sideways terus dia di bulan Desember, November. Nah, tahunya baru digoreng teman-teman di bulan Desember ini. Tahunya kena jegal, kena suspend. Tapi menurut saya sih ini baru pertama kali ya untuk TPIA ini kena suspend. Kita lihat dulu. Nah, baru pertama kali dia kena suspend. Artinya besok hari Rabu nanti pada pembukaan pasar akan dibuka kembali untuk saham TPIA ini teman-teman. Itu karena dia baru 1 kali. Kalau misalkan 2 kali baru dia 1 minggu teman-teman, atau 3 hari itu. Oke, mari kita lihat untuk saham yang lain. Untuk GSCO ternyata ditutup ya teman-temannya. Nah, sempat juga naik hik aja, tanya turun lagi dia, tapi ditutup di zona hijau. Lalu Brand, nah, apakah saham seperti Brand ini sudah tidak diminati lagi? Ya karena dia sudah nggak lagi dia cetak ATH, malah dia mengalami penurunan terus. Tapi turunnya tuh nggak terlalu dalam sih teman-teman. Ya turunnya tuh dari 8.000 ke 7.000 di sinilah. Nah, kemarin itu sempat nyenggol salib saham BBCA. Ternyata nggak lagi, hanya 1 hari, hanya sesi pertama saja dia nyalipnya, terus tahunya balik arah lagi, dan nyata balik arah lagi nggak jadi. Artinya cuma sesaat saja teman-teman dia nyalip saham BBCA untuk market capnya itu. Nah, untuk BLPT dia turun terus ya teman-temannya. Nah, sempat dia naik tinggi, tapi turun lagi, nah turun lagi dia. Nah, jadi kalau kemarin tuh ada FOMO mungkin kena ini ya teman-temannya, kena sangkut pastinya. Apalagi dia kemarin tuh hampir mau mencapai 2000, tahunya nggak jadi. Nah, sempat juga 2 kali A dia. Nah, tapi nggak kena umah. Tahunya dia besok itu naik, tahunya turun lagi, takut kena umah dia itu. Nah, kalau nggak salah sih kena umah dia ya. Coba kita lihat dulu untuk umahnya BLPT ini apa kena dia kemarin tuh. BLPT, nah GSCO aja kena untuk umahnya. Nah, BLPT nyata kena teman-teman. Itulah kenapa dia jadi turun teman-teman. TPIA juga pasti kena. Itu kenapa dia tuh mengalami kenaikan terus, dan juga dia kenapa dia turun. Nah, jadi kita sudah tahu teman-teman. Nah, TPIA di tanggal 7 Desember kemarin kena umahnya. Itulah kenapa dia kena suspend. Kenapa jauh banget jaraknya? Ya karena kan pemantauan untuk umahnya itu masih jauh teman-teman. Ya mungkin dia nggak naiknya tuh lonjaknya tuh langsung tinggi, mungkin naiknya tuh perlahan. Ya tetap dihitung, misalkan dia naik itu hampir 100% dalam 1 bulan atau 1 minggu, ya itu pastinya kena suspend teman-teman, karena sudah ada dari awal diperingatkan itu. Di GSCO juga itu. Nah, misalkan dia kemarin tuh pasti ini kena suspend itu. Nah, Brand juga sudah beberapa kali kena ini, kena umah, dan juga kena suspend sekali kalau nggak salah ya untuk Brand ini. Nah, Brand sudah beberapa kali dia kena umah, cuma 1 kali ya kalau nggak salah sih untuk Brand, 1 kali juga untuk nama tuh untuk suspendnya itu. Nah, BPT juga sejak dia kena umah tuh jadi dia nggak lagi naik. Nah, untuk saham PTLO yang sudah dibeli oleh Pak Prajogo Pangestu sudah mencetak ATH tinggi kemarin tuh di 7.000-an. Nyata koleksi terus dia teman-teman, balik lagi kemarin tuh sampai 4.000 dia. Nah, 4.000-an. Nah, ini sekarang sudah 5.600. Nah, kalau kita lihat sih ternyata dia sudah mengalami penurunan untuk sahamnya ini itu. Nah, sempat juga kalau nggak salah sih kena
Uma juga PTO nih. Kalau kita lihat, nah Uma juga di tanggal 7 Desember kemarin karena dia atus dia teman-teman. Nah di sini dia. Nah jadi di koleksi cetak TH lagi tahunnya turun terus dia itu. Nah pertanyaan sederhana, apakah sang Pak Prajogo Pangestu masih diminati, masih hype-nya? Sepertinya sih nggak lagi ya teman-teman. Sejak kemarin tuh Bandar sudah banyak pindah ke saham-saham lain. Saham Pak Prajogo Pangestu tidak digoreng, pindah ke saham bank digital. Sudah bank digital pindah ke saham farmasi. Sudah saham farmasi pindah lagi ke tempat lain, saham perkapalan, saham mobil. Nah itu teman-teman, tergantung sama media atau newsnya yang muncul teman-teman. Nah waktu lalu bulan 8 kalau nggak salah sih sahamnya Pak Loki Hong ya. Nah itu digoreng semua, sama seperti saham Pak Prajogo Pangestu ini di bulan November dan Desember ini digoreng terus. Nah jadi kita ketahuan teman-teman kapan dia akan keluar bandar itu. Kalau nggak salah sih minimal tuh 1 bulan tuh bisa digoreng. Habis itu ya sudah persiapan bandar tuh exit kalau misalkan tidak happy lagi itu. Nah jadi kita tuh harus hati saja kalau kita mengejar kereta yang sudah jalan lebih tinggi. Misalkan kalau dia sudah tinggi ya sudah kita tinggalkan saja. Takutnya nanti kita ikut masuk, sialnya bandar jualan, kita sangkut di pucuk genteng. Kecuali kalau misalkannya kita ikutan bandar masih baik hati, menaikkan terus ke atas, kita hoki, kita dapat cuan. Nah jangan sampai dapat tuh sial itu teman-teman. Misalkan wah ini kita nggak dapat bang, masih nggak dapat bang, ini kita mikir dulu nanti aja beli. Ini kita promo ikut ke atas, nggak taunya jatuh ke bawah, ya itu sakit banget pastinya teman-teman itu. Jadi kita tuh hindari saja nama tuh promo, jangan mengejar kata sudah yang berjalan yang sudah tinggi teman-teman. Lebih baik kita cari saham yang lain. Banyak sekali saham yang lagi happy-nya teman-teman. Contohnya saham farmasi juga masih happy, tapi sudah tinggi juga teman-teman, digoreng bandar. Cari saham yang lagi belum happy-nya teman-teman, belum digoreng oleh bandar. Mungkin suatu saat akan digoreng ya, tapi kita perlu nama itu sabar. Kita harus cari nama itu momentum saja, kapan kita masuk dan kita ikut bandar naik ke atas itu. Jangan kita jangan kita beli di atas ikut bandar turun, salah itu. Bandar turun itu artinya dia sudah jualan, itu aja. Oke, mungkin itu saja sih teman-teman untuk video saya tentang pembahasan saham Pak Prajogo Pangestu. Apakah saham Pak Prajogo Pangestu ini masih diminatin? Kita lihat di tahun 2024 nanti. Untuk bursa nanti di Desember ini hanya 3 hari ya, Rabu, Kamis, Jumat yang akan buka nanti teman-teman sebelum tahun 2024. Kita lihat apakah saham Pak Prajogo Pangestu masih digoreng atau tidak. Kalau tidak, mungkin di tahun awal 2024 kita lihat nanti. Itu aja. Oke, mungkin itu saja sih teman-teman untuk video saya. Oke, sekian dulu video saya. Terima kasih sudah menonton. Salam cuan.